Pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan permodelan data time series. Saat ini kita akan belajar mengenai model dari atau yang terkenal dengan auto regressive distribute like model. Oke. Apa sih model ini? Misal kita membangun model Y merupakan fungsi dari X1 dan X2. Nah, untuk model time series ARDL ini, maka dapat kita tulis YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT minus 1 tambah beta 2 X1 T tambah beta 3 X1 T minus 1 tambah beta 4 X1 T minus 2 tambah beta 5 X2 T tambah beta 6 X2 T minus 1 tambah error. Kita perhatikan di sini. Di sini kita memiliki notasi variabel Y dan di sini di variabel independennya juga terdapat YT minus 1. Jadi kita ingin melihat apakah variabel Y pada tahun sebelumnya itu berpengaruh terhadap variabel Y saat ini. Sehingga karena ada lag dependent, maka itu disebut dengan auto regresif. Seperti itu. Ya. Jadi dari notasi persamaan ARDL-nya yang sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita juga belajar apa itu yang disebut dengan distribute lag model. Distribusi nilai lag. Sekarang kalau saya tanya ke teman-teman, variabel X1, misal saya tunjuk siapa ya? Mas Angganove, ada nggak Mas Angganove? Ada, Pak. Menurut jangan ini X1 di sini itu memiliki nilai lag-nya ada berapa Mas dari persamaan ini? X1 itu memiliki lag berapa, X2 memiliki lag berapa? Nilai X, Pak. Ya, nilai X1 dan X2. Nilai X1 itu memiliki berapa lag? Nih, X1. X2. Itu berapa lag-nya? X1-nya 2. Lalu X2-nya? X2 ada 3. X2 ada 1. Ya, jadi di dalam model ARDL berbeda dengan model sebelumnya, yaitu VAR, VCM maupun ECM, di mana dalam membangun model lag di atas itu selalu sama nilai lag-nya. Tetapi di ARDL ini terdapat perbedaan lag pada variabel independen. Ya. Nanti dapat kita notasikan PQR. P itu untuk mana? Untuk Y. Q untuk mana? Untuk X1. I untuk apa? Untuk X2. Gunanya apa ini? Gunanya untuk melihat perbedaan lag dari variabel independen. Seperti itu. Ini terkait dengan cara membangun model dari auto regresif ini ARDL. Oke, kalau kita belajar model ARDL, kita akan selalu merujuk pada tulisan atau model yang sudah dikembangkan oleh Pesaran dan Shin tahun 1999 dan Pesaran dan kawan-kawan tahun 2001. Dalam penelitian mereka dalam membangun model ini dijelaskan bahwa model ARDL itu merupakan gabungan dari variabel yang stasioner di level
atau variabel yang stasioner di first different, bahkan ya, variabel yang non stasioner baik itu di level maupun di first different. Jadi kalau teman-teman lakukan uji stasionaritas dan mendapati bahwa variabel yang teman-teman gunakan ada yang tidak stasioner, tidak usah bingung karena kita masih dapat membangun model yaitu dengan model ARDL. Jadi model ARDL tidak mensyaratkan bahwa variabel harus stasioner di first different semua, tidak. Atau di level semua, tidak. Dia bisa gabungan antara yang stasioner di level, stasioner di first different, bahkan yang non stasioner. Contoh, ini Y, ini X1, ini X2. Y stasioner di level, tapi tidak stasioner di first different. Sedangkan X1 tidak stasioner di level, tapi stasioner di first different. Dan X2 itu tidak stasioner dua-duanya. Nah, model ini masih bisa, variabel ini masih kita bisa buat model dengan model ARDL. Jadi mixture atau gabungan antara variabel yang stasioner di level ataupun di first different, bahkan yang non stasioner. Ya. Ini terkait dengan cara membangun model dari ARDL. Lalu yang kedua, ya, selain gabungan antar variabel yang stasioner ataupun non stasioner, yang kedua bahwa dijelaskan terdapat perbedaan lag. Nah, ini sudah kita singgung di awal tadi ya, bahwa di dalam membangun model RDL itu setiap variabel independen akan memiliki lag yang berbeda-beda. Tadi seperti ini. Kalau yang di atas notasi ini dapat kita tulis PQR karena hanya 3 variabel, maka kita tulis 1, 2, 1. Merujuk dari mana lag yang digunakan YT-1, lalu Q ini merujuk dari nilai X1 yang memiliki 2 lag, dan 1 ini merujuk dari X2 yang hanya memiliki 1 lag. Nah, nanti di dalam model RDL, di dalam EVI sudah ditampilkan teman-teman. Bentuk modelnya di mana, ya, bentuk optimum lag-nya di mana. Ya, tetapi tetap akan kita uji juga. Lalu yang ketiga, ini ada 1, 2, dan yang ketiga ini merupakan simple model. Nah, jadi membangun model RDL itu terhitung masih simple ya, atau cukup mudah. Nah, itu. Selanjutnya kita berbicara step develop ARDL. Nah, cara membangun model ARDL. Pertama, kita akan mengestimasi ARDL. Ini seperti biasa ya, di dalam EVIUS kita melakukan estimasi di awal. Ya. Lalu yang kedua, nah ini, karena ada perbedaan lag pada variabel independen yang digunakan dalam model, maka kita mencari nilai lag optimum. Berapa sih nilai lag optimum dari setiap variabel yang kita gunakan? Ya. Nah, lag optimum ini kalau hanya terdiri dari 3 variabel nanti dapat kita notasikan PQR. Tapi kalau memiliki 4 variabel PQRS dan seterusnya. Ya. Pengujiannya menggunakan apa? Pengujiannya bisa menggunakan AIC, SC, BC, HQ. Ya. Ini seperti yang kita jelaskan di model VAR maupun VECM kemarin. Jadi untuk melihat optimum lag-nya itu bisa menggunakan keempat pendekatan ini. Contoh, ya, persamaannya dapat kita tulis yaitu delta YT sama dengan beta 0 tambah sigma PI sama dengan 1 yaitu beta 1. Delta YT minus 1 tambah sigma Q J sama dengan 1, beta 2 delta XT minus J tambah R sama dengan ini IJK, K sama dengan 1 yaitu beta 3 delta X2 T minus K tambah error term tambah omega delta YT minus 1 atau kita tulis ZT minus 1 ini gabungan ditambah error term ya.
omega ini untuk menentukan nilai lag optimum ini teman-teman. Ya, karena terdapat perbedaan pada variabel independen dari setiap lagnya, maka kita menggunakan notasi ini. Oke. Nah, ini terkait dari pengujian lag optimumnya, yaitu bisa menggunakan AIC, SC, BC, HQ. Ya, seperti itu. Ini langkah yang kedua, yaitu mencari lag optimum. Langkah yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, karena kita menggabungkan antara variabel yang stasioner di level, different, bahkan yang non stasioner pada model, maka kita harus melakukan yang namanya co-integration test atau uji kointegrasi. Gunanya untuk apa sih uji kointegrasi ini? Uji kointegrasi ini gunanya untuk melihat bahwa model memiliki keseimbangannya pada jangka panjang. Di dalam model ARDL ini nanti juga akan menghasilkan yang namanya ECT ini teman-teman. Nah, ini tidak kalah pentingnya seperti model ECM. Ya, ECT ini sangat penting. Co-integration test ini dilakukan pengujiannya dengan pendekatan dari bound, yaitu bound test. Nah, kemarin syaratnya apa untuk ECT itu? Ada yang masih ingat? Syarat dari ECT apa? Yaitu nilai koefisien harus minus. Dan yang kedua apa? Nilai probabilitas dari ECT itu harus di bawah 0,05. Ini jadi syarat diterimanya ECT. Karena kita menghasilkan nilai co-integration test di sini. Dan pendekatan tes ini menggunakan bound test. Syaratnya apa? Nilai F statistik dari bound test itu harus lebih besar dari nilai batas atas dan nilai batas bawah dari bound. Ya. Misal batas atas 5,7, lalu nilai batas bawahnya 3,4. Lalu kita mendapatkan nilai F-stat-nya adalah 6,3. Ini lebih besar apa lebih kecil nih teman-teman? Lebih besar, lebih besar ya, sehingga dapat kita katakan jika nilai bound test lebih besar daripada nilai batas atas dan batas bawah, maka terdapat kointegrasi. Nah, ketika sudah menghasilkan kointegrasi, nanti akan menghasilkan nilai ECT dan nanti akan menghasilkan yang namanya short run dan long run. Nah, jadi akan menghasilkan estimasi jangka pendek dan estimasi dari jangka panjang. Ya, seperti itu. Seperti yang sudah kita pelajari di ECM dulu itu, bahwa mendapatkan nilai ECT itu dari mana? YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 XT X1 misal, lalu tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 kalau misalnya ada 3. Seperti itu. Ini terkait dari pembentukan atau step modeling ARDL. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan, setelah mengestimasi ARDL, lalu mencari lag optimum, mencari co-integration test yang terdiri dari bound test dan nilai ECT nanti, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik bisa terdiri dari normalitas, auto, lalu hetero. Ya, ini syarat yang harus diterima dari membangun model ARDL. Dan yang terakhir, ya, kita melakukan karena menghasilkan nilai short run dan long run, maka kita harus melakukan yang namanya uji stabilitas. Oke. Uji stabilitas ini terdiri dari pendekatan kusum dan kusum recursive plots atau kusum of residual. Jadi pendekatannya ada dua, kusum dan kusum key. Ya. Ini untuk uji stabilitas. Kenapa kita melakukan uji stabilitas ini?
Karena kita mengestimasi ARDL, berarti kita akan mendapatkan hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang, sehingga kita harus melakukan uji stabilitas agar apa yang didapatkan pada jangka pendek tidak menjadi bias ketika diinterpretasikan pada jangka panjang. Itu terkait dari pembangunan model ARDL. Teman-teman di sini sudah mendapat data yang saya kirim ke ketua kelas, sudah dapat atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya, silahkan dimasukkan. Sudah, Pak, sudah. Fuse, lalu kita akan coba aplikasikan beberapa langkah-langkah ini untuk membangun model ARDL. Ini adalah materi terakhir dari modeling time series. Setelah ini teman-teman ada waktu, kita mungkin masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih buat teman-teman untuk membuat mini skripsi ya, dengan berbagai pendekatan model. Oke. Coba saya buka Fuse-nya dulu. Oh, udah. Oke. Sudah dapat? Sudah dibuka? Oke, kalau kemarin kita belajar ARDE model VAR dari negara Indonesia, kalau ini kita menggunakan negara Kanada datanya ya. Ini RGDP gap, monetary policy rate, inflation sama real effective exchange rate gap. Kita klik kanan, open as equation. Sudah? Kita klik. Nah, ini adalah bentuk modelnya. Tetapi kita akan merubah metodenya di sini, teman-teman. Ya, kita rubah bentuk apa? Kita rubah yang ARDL ini. Auto Regressive Distribute Like Model. Sudah? Kita klik. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa menggunakan fix atau automatic selection. Kita mencari sendiri leg terbaiknya. Biasanya saya menggunakan yang automatic selection. Contoh, saya gunakan ini 2. Jadi nanti variabel GDP gap sebagai variabel dependen memiliki 2 leg. Lalu regresornya atau variabel independennya ya 3. Bukan karena variabel independennya 3 tidak, tetapi saya ingin mencoba apakah leg 3 itu merupakan leg terbaik dari variabel independen. Monetary policy rate memiliki 3 leg, inflasi 3 leg apa tidak ya. Ingat bahwa model RDL ini memiliki perbedaan leg untuk setiap variabel independennya. Oke. Kalau sudah opsinya tadi pendekatan pemilihan leg optimum itu bisa menggunakan ini AIC, SC, HECI. Nah, tetapi yang paling sering digunakan adalah yang AIC ini, Cake Information Criterion. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah estimasi dari model ARDL. Seperti yang kita ketahui tadi, dalam mencari leg optimum kita akan mendapatkan yang namanya nilai P, Q, R, S. Ya, ini P-nya 2. Itu dapat dari mana? Nih, GDP gap kita memiliki 2 leg. 0 berarti monetary policy rate tidak memiliki leg. 3 berarti inflasi memiliki 3 leg. Dan 0 kembali berarti real effective exchange rate tidak memiliki leg. Ya. Ini terkait dengan perbedaannya. Oke. Nah, sekarang apakah 2030 itu merupakan leg terbaik? Nah, ini perlu kita uji. Tadi kita sudah melakukan pendekatan dari AIC, ini sudah dijelaskan ya di sini
di Fuse. Ini sangat mempermudah teman-teman di sini. Kita menggunakan ICAC information gitu. Lalu bagaimana cara mengetahui nilai terbaik? Nah, ya, teman-teman bisa, bentar saya hapus dulu. Oke, teman-teman bisa pilih view. Oke, lalu pilih model selection summary, lalu pilih kriteria grab. Nah, di sini kita akan memiliki 20 model terbaik dengan berbagai perbedaan lag pada dependent. Dari yang 2220 dan yang paling bagus itu yang paling panjang di sini, Pak. Ya, yaitu berapa? 20330. Nah, ini adalah lag terbaik yang bisa kita gunakan. Bagaimana Pak kalau hasilnya kita menggunakan 2031? Selama masih bisa menggunakan yang terbaik, kita gunakan yang paling baik, Pak. Karena kenapa? Ini membantu kita dalam mengestimasi jangka panjang dan jangka pendek dari hasil RDL tersebut. Ya. Ini, jadi kita sudah mendapati bahwa model kita itu memiliki lag terbaik. Nah ini, ini berarti lag terbaik. Berarti lag length optimumnya sudah kita aplikasikan, bisa kita lanjutkan, yaitu ke co-integration test. Co-integration test itu nanti kita menggunakan pendekatan dari bound test, teman-teman bisa pilih view, lalu pilih coefficient diagnostic, lalu pilih long run from and bound test di sini. Nah, mana nilai bound testnya itu ada di sini. Kalau kita menggunakan confident intervalnya 95%, berarti nilai error kita adalah 5%. Sekarang nilai bound testnya ini ada di atas batas bawah dan batas atas apa tidak ini teman-teman? Nilainya di atas apa di bawah dari batas atas dan batas bawah? Gimana teman-teman? Ini lebih besar apa lebih kecil dari nilai ini? Lebih besar. Lebih besar ya, karena nilai bound test atau F statistiknya itu 9,02, batas bawahnya 2,79 dan batas atasnya 3,67, sehingga dapat kita katakan nilai F statistik di sini itu terdapat kointegrasi atau kita reject null hipotesis ya. Null level relationship kita reject. Jadi kita dapat mengatakan bahwa terdapat kointegrasi. Nah, ketika terdapat kointegrasi bisa kita lihat di sini teman-teman. Ya. Di sini kita sudah dapat menghasilkan nilai short run dan nilai long run. Sekarang kalau saya tanya ke teman-teman, variabel apa aja yang berpengaruh pada jangka pendek apa aja itu? Yaitu GDP gap tahun sebelumnya, lalu mana lagi? Ini real effective exchange rate, GDP gap lagi, terus mana lagi? Inflasi. Ya. Seperti itu. Jadi ini adalah variabel yang berpengaruh. Sedangkan pada jangka panjang itu yang berpengaruh hanya real effective exchange rate gap. Nah, dapat kita artikan exchange rate gap, baik jangka pendek dan jangka panjang itu berpengaruh positif. Ya, konsisten ya. Terhadap GDP gap. Itu terkait dari pemodelannya. Ya, kita sudah dapat kointegrasi, kita sudah lihat short run dan long run. Sekarang kita melihat nilai ECT-nya. Ya. Gunanya untuk apa nilai ECT ini? Untuk melihat berapa lama bagi suatu model mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Caranya teman-teman klik view, lalu pilih coefficient diagnostic, lalu pilih error correction from. Oke. Kalau sudah klik OK, lah di sini nilai ECT-nya. Koefisiennya minus apa tidak ini teman-teman? Minus. Probabilitasnya Di bawah 0, di bawah 0,05, sehingga dapat kita artikan bahwa
ketika terjadi kesalahan pada jangka pendek, model akan mengoreksi dan mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang dengan membutuhkan waktu selama 2,8 kuartal. Nah, ini dapat dari mana kuartal nih? Data kita quarterly, data kuartal. Ya, ini 2,8 kuartal atau 3 kuartal. Jadi selama 3 kuartal itu berarti 9 bulan. Nah, itu membutuhkan waktu bagi model untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Nah, teman-teman jangan lupa model gambar kurvanya yang dulu pernah saya ajarkan di kointegrasi. Nah, di sini dia membutuhkan 2,8 atau 3 kuartal untuk mendapatkan kembali long run equilibrium, ya, seperti itu. Oke, sudah semuanya kita melakukan ALDL dari estimasi, lalu kointegrasi Bontes, lalu ECT. Langkah selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Ya. Uji asumsi klasik bisa terdiri dari normalitas, residual diagnostik, histogram. Oke, nilainya berapa ini probability-nya? 0,67. Artinya apa kalau di atas 0,05? Artinya apa, teman-teman? Masih ingat? Berdistribusi. Ya, berdistribusi normal. Itu normalitas. Selanjutnya serial correlation, kita include 2. Berapa nilainya ini? 0,6. Artinya apa itu? Coba saya minta dijawab. Lili Sagita. Ada Mbak Lili? Enggak ada. Mohon maaf, saya kick yang enggak ada suaranya, saya kick ya. Ada, Pak. Oh, ada. Baru aja mau tanya. Maaf. Oke, artinya apa itu, Mbak? Artinya apa, Mbak? Mbak Lili? Gimana Mbak Lili? Lupa ya, Pak. Lupa. Nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Kalau nggak ada, Ya, saya maaf. kick. Oke, it's okay. Coba yang lain. Rizal Baharudin. Ada Mas Rizal? Nggak ada ya? Ada, Pak. Oh ya, artinya apa Mas Rizal? Yang uji normalitas ya, Pak? Saya bukan uji normalitas. Dari output ini sudah kelihatan uji apa ya? Kurang kecil banget, Pak. Maaf, Pak. Bentar, Pak. Oh, ini kecil banget ya? Oh, ya. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, Ya. berarti terdapat masalah tabel tidak berdistribusi normal, Pak. Nah, ini uji apa ini, Mas? Bruce Good Serial Collection LM test.
Nah, apa itu uji apa itu LM test itu? Lagrange multiplier test itu uji apa itu? Apakah ada normalitas menggunakan LM? Adanya Shapiro-Wilk, S. Francia, S apa lagi? Kolmogorov-Smirnov ya. Tapi kalau LM test itu pendekatan apa itu? Autokorelasi, Pak. Autokorelasi, maaf, Pak. Jadi artinya apa ini, Mas? Autokorelasi. Artinya? Jika lebih dari 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi. Terdapat apa tidak terdapat autokorelasi? Jika lebih tidak terdapat, tidak terdapat, jika lebih terdapat, kalau kurang tidak terdapat. Jadi ini terdapat apa tidak terdapat masalah autokorelasi? Terdapat. Terdapat. Oke, saya coba yang lain. Wahyu Dwi Prasetyo ada? Mas Wahyu? Nggak ada ya kayaknya, saya kick kalau gitu. Oke. Coba Jufri Susanto, Mas Jufri. Mas Jufri apa ada apa enggak ini? Enggak ada juga. Oke, saya kick dulu. Oke, yang lain lagi coba. Dwi Hasanah ada Mbak Dwi Hasanah? Ada, Pak. Oke, artinya apa itu, Mbak? Gimana Mbak Dwi? Lupa Bisa ya, Pak. apa? Lupa ya, Pak. Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya coba, Pak. Monggo. Ya, dari nilai probabilitas C-square yaitu 0,65, artinya lebih besar daripada 0,05. Berarti gagal menolak H0. Artinya tidak terdapat masalah autokorelasi, Pak. Ya, betul sekali. Tidak terdapat masalah autokorelasi. Korelasi, ya. Terima kasih Mas Tarif Yusuf Effendi. Selanjutnya, heteros, cadasticity test. Ini white. Oke. Kita lihat di sini ini ya. Probabilitasnya itu. Sekarang saya minta untuk menjawab lagi. Umi Yulianti ada? Nggak ada, saya kick dulu. Oke, yang lain. Novi Permatasari ada? Nggak ada, oke saya kick juga ya. Coba Dina Fitri. Ada, Pak. Ya, monggo. Nilai probabilitas C-square sebesar 0,1797. Artinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Ya, betul sekali ya. Jadi dari permodelan yang kita bangun dari awal, leg optimum sudah tepat menggunakan 2030, selanjutnya apa?
kointegrasi nilai Bontes di atas nilai dari batas atas dan batas bawah, ECT juga nilai koefisiennya minus dan probabilitasnya di bawah 0,05, dan asumsi klasik semuanya lolos, normalitas berdistribusi normal, tidak terdapat masalah autokorelasi, dan tidak terdapat masalah hetero. Maka langkah selanjutnya yang terakhir kita melakukan uji stabilitas menggunakan kusum dan kusumki. Caranya teman-teman estimate, lalu pindah lagi modelnya ke least square. Nah, seperti ini. Ini estimasinya di sini itu sudah menggunakan leg 2. 2, 0, 3, inflasinya 3, 0. Ya. Kita klik OK. Lalu pilih View, Residual Stability Diagnostic, pilih Recursive Estimate. Oke, lalu pilih Custom Test. Ini melewati batas atas dan batas bawah apa tidak nih yang birunya? Tidak. Tidak, berarti dapat kita katakan pendekatan kusum stabil. Selanjutnya stability diagnostik, lalu kusumki atau kusum of square. Melewati batas atas dan batas bawah apa tidak? Tidak. Tidak, berarti dapat kita katakan bahwa pendekatan kusum dan kusumki semuanya menunjukkan bahwa model stabil. Nah, kalau sudah seperti ini, hasil jangka pendek dan jangka pandangnya tadi dapat kita estimasi atau kita interpretasikan. Ya. Ketika sudah menginterpretasikan hasil tersebut, nah tinggal teman-teman diujikan nih, kalau dalam skripsi ya ujian skripsi, lulus wisuda, selesai materi kita untuk modeling time series-nya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi sekarang teman-teman masih ada waktu sampai sekitar hampir 1,5 bulan untuk membuat mini skripsi. Template juga sudah saya kirimkan, sudah teman-teman dapatkan ya dari ketua kelas, yang mengirimkannya ke ketua kelas. Ya, di sini ini adalah template-nya. Nah ini, mini skripsi ekonometrika 2, judul ditulis ringkas, contoh determinasi pengaruh GDP atau determinasi GDP di Indonesia. Ditulis aja bahasa Inggrisnya di sini, determinant of GDP in Indonesia. Penulis, contoh siapa ini? Afla, tulis saja Afla Aminarta, instansi Universitas Ahmad Dahlan, kelas ekonometrika D atau E, dan NIM-nya berapa. Nah, karena ini mulai 2 minggu lagi, pengiriman mini skripsi sudah saya buka di e-learning. Jadi tidak terpaut waktu ujian UAS. Jadi nanti teman-teman harus ditulis di sini. Misal mau mengirim malam ini, ditulis aja tanggal 11/12/2020. Nah, nanti biar saya bisa mendeteksi lebih jelas. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman tulis abstrak bahasa Inggrisnya sudah ada di sini. Abstrak yang harus ditulis itu apa aja, tidak boleh lebih dari 250 kata. Lalu dirubah ke bahasa Inggris juga abstraknya. Oke. Nah, lalu di sini ditulis nama tadi, kayak tadi misal tadi Mbak Afla, lalu emailnya apa? afla_aminata@gmail.com misalnya, seperti itu. Nah, pendahuluan, sebentar nih yang record bisa dihentikan dulu, recordingnya di pause dulu. Nah, karena di sini akan saya kasih tahu cara apa ya? Mencari jurnal internasional. Contoh ya. Di sini penelitian untuk pendahuluan, teman-teman yang paling penting jelaskan kenapa teman-teman meneliti itu. Tadi misal meneliti GDP. Kenapa sih kamu tuh meneliti GDP? Pentingnya meneliti GDP itu apa? Nah, teman-teman pasti kesulitan. Ya, apa ya pentingnya? Paling mudah itu gunakan grafik saja untuk mendukung pemilihan judul. Kalau grafiknya naik terus atau naik turun, nah itu bisa jadi cerita. Kenapa naik turun? Itu sudah mengundang apa yang menyebabkan teman-teman meneliti itu, pentingnya meneliti itu. Yang kedua, literatur review. Nah, literatur review itu menampilkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Di sini ada penekanannya, penelitian terdahulu minimal dari 3 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Oke, cara mencarinya seperti ini, teman-teman. Misal,
teman-teman menggunakan model RDL. Nah, kalau model RDL ini mudah teman-teman nyarinya. Misal di jurnal Optimum, itu ada tulisan saya menggunakan RDL. Nah, teman-teman bisa download ini nih. Ya. Kelihatan apa tidak di situ? Kelihatan ya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Belum, Pak. Sebentar. Sudah? Sudah kelihatan ya? Nah, kalau teman-teman jurnalnya apa modelnya RDL, nah teman-teman pilih aja di situ. Ada tulisan saya di situ tentang the stability of money demand in Indonesia. Ini tinggal diklik lalu download. Nah, ini PDF-nya. Di situ sudah ada alur penulisannya dan lain-lain. Itu mudah teman. Dan satu lagi ya, di situ saya tekankan juga teman-teman harus mencari satu jurnal internasional. Nah, cara mencarinya gimana? Nih. Cara mencari jurnal internasional, teman-teman klik Science Direct. Nah, itu alamatnya. Lalu misal teman-teman nyari contohnya apa? Ekspor. Ekspor RDL contoh. Tulis aja di situ. Lalu kita batasi tahunnya untuk biar mudah 2020, lalu 2019. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Lalu pilih yang research article. Nih, di sini sudah ada ini teman-teman. Tinggal teman-teman pilih yang kira-kira cocok yang mana dengan ekspor tadi. Nah, ini contohnya. Oh, ini. Nah, ini masih agak mana ini? Contoh aja ini. Nah, teman-teman kalau download ini ya, ini apa berbayar. Makanya saya minta recordnya dihentikan karena ada salah satu cara untuk mendapatkan biar tidak berbayar. Teman-teman pilih Skyhook lalu pilih ini. Nah, ini di copy URL-nya. Oke, lalu dipindahkan ke sini. Kita klik open. Nah, lalu di sini sudah kebuka teman-teman. Ya, ini satu jurnal internasional berarti teman-teman sudah dapat di sini. Nah, ya, apa sih yang diambil dari jurnal internasional? Cara penulisannya, ya, introduction, mengundang penulisan kenapa penting meneliti itu. Lalu apalagi perumusannya dalam membangun model, ya, seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan semua. Lalu hasilnya dia apa, itu bisa dijadikan analisis gap. Oke, dan selanjutnya, nah ini metode teman-teman menggunakan apa, VAR, VCM, ECM, atau RDL. Penelitiannya ini, hasil dari FUS jangan langsung ditempelkan di sini, tapi teman-teman buat tabel sendiri. Ya, semua penulisan masih seperti itu. Nah, ini kalau ada grafik, nah, dibuat kotak saja seperti ini biar rapi. Lalu kesimpulan dan saran itu sudah sama hasil singkat dari penelitian teman-teman dan sarannya apa. Hasilnya seperti itu, rekomendasi kebijakannya apa. Ucapan terima kasih kalau memang ada, terima kasih. Referensi, nah ini contohnya sudah ada semua di template. Lalu appendix, nah hasil dari FUS semuanya dipindahkan ke appendix di sini teman-teman ya. Kalau yang ditulis di hasil analisis di sini itu buat tabel sendiri. Jangan dipindahkan dari FUS pindah sini, jangan. Ya, tapi buat tabel sendiri, baru yang pindahan dari FUS itu taruh appendix di sini. Seperti itu. Nah, dari sekarang teman-teman sudah bisa membuat mini skripsinya, masih ada waktu sekitar 1,5 bulan ya. Dan sudah saya buka 2 minggu lagi terkait
pengiriman dari mini skripsi tersebut. Jadi tidak ada alasan terlambat mengirimkan waktu UAS. Ya. Tapi kalau mau mengumpulkan ketika UAS tetap boleh. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup mudah ya materi kita, tapi minggu depan kita masih ada materi terkait dengan data panel. Nanti setelah data panel kita tetap ada Zoom, cuma Zoom-nya hanya sebagai konsultasi. Ya, jadi saya buka Zoom, teman-teman kalau mau konsultasi langsung dibicarakan, syukur-syukur teman-teman menggunakan laptop sehingga bisa share screen dan teman-teman bisa mengetahui masalahnya di mana. Pak, kok punya saya tidak bisa ya? Apa lag-nya terlalu tinggi atau apa gimana, itu nanti bisa didiskusikan kalau teman-teman menggunakan laptop bisa share screen seperti itu. Itu 2 minggu lagi, tapi minggu depan kita masih data panel. Paham ya? Seperti itu materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti ini ada recordingnya, nanti bisa minta ke Mbak Afla dan Mbak Anissa. Itu saya nggak tahu itu satu kelas apa tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk absensinya kelas D sekarang bisa sharing absensi, dan untuk kelas E nanti sore ya absensinya ya. Akhiran aku lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lift dulu. Oke, Pak.